bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja ya. Semoga kita semua di rumah selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Nani Juliani, biasanya dipanggil Bu Nani. Saya di sini mengajar sebagai guru matematika. Alamat saya di Jalan Nakula nomor 1 di Perumahan Distrik Javalen, Lamongan. Belajar efektif dan menyenangkan. Belajar efektif. Pengertian belajar. Hilga dan Brouwer mendefinisikan belajar sebagai perubahan dalam perbuatan melalui aktivitas, praktek, dan pengalaman. Apa itu belajar efektif? Belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, dan hasil yang maksimal. Mengapa belajar efektif dan efisien perlu untuk mencapai keberhasilan dan kesempurnaan? Tujuan belajar efektif: pengumpulan atau akumulasi pengetahuan, penanaman konsep dan kecekatan, pembentukan sikap-sikap dan tingkah laku. Fungsi belajar efektif dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Cara melakukan belajar efektif. Menurut Francis P. Robinson, cara belajar yang efektif itu menggunakan teknik SQ3R, antara lain survei dan question. Hambatan melakukan belajar efektif. Kesehatan fisik yang kurang baik mengakibatkan tidak dapat berkonsentrasi, penglihatan kabur, dan pendengaran yang kurang. Intelijensi kurang atau rendah, kemampuan belajar yang rendah. Cara mengatasi hambatan melakukan belajar efektif: menjaga kesehatan jasmani dan menumbuhkan rasa percaya diri. Tips agar tidak bosan belajar di rumah: meluangkan komunikasi dengan orang tua, saudara, maupun tetangga. Bila jenuh, belajar secara daring bisa melakukan olahraga kecil. Bisa melepaskan kepenatan kejenuhan belajar dengan melihat TV atau mendengarkan musik. Mampu mengatur waktu antara belajar dan bermain. Rencana jadwal belajar efektif. Beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Prioritaskan tugas-tugas. Luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas. Atur waktu untuk mengulang tanpa bahan pelajaran setelah kelas. Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa review. Rencana jadwal belajar efektif. Jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar. Pilih tempat yang nyaman untuk belajar. Rencanakan juga deadline. Jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin pada pagi, siang, dan sore hari. Jadwalkan review pada bahan pelajaran mingguan. Hati-hati, jangan sampai diperbudak oleh jadwalmu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebelum kalian membuat rencana belajar efektif, maka jawablah pertanyaan berikut ini. Membuat rencana belajar efektif. Jawablah pertanyaan berikut sebelum kamu merencanakan. Apakah kamu suka membaca, bercerita, atau menghafal? Kamu lebih suka belajar kelompok atau belajar sendiri? Apakah kamu tahu teknik mencatat yang baik? Kamu butuh banyak atau sedikit waktu untuk belajar? Apakah kamu membaca sumber lain selain buku? Apakah kebiasaan belajarmu dapat membantumu sukses? Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Pada saat belajar, apakah kamu berhenti untuk meringkas? Apakah kamu bertanya jika tidak mengerti? Apakah kamu melakukan evaluasi? Apakah kamu perlu mendiskusikan dengan teman-teman?
Apakah kamu harus mempercepat atau memperlambat? Apakah kamu mengandalkan satu sumber saja? Apakah kamu perlu mencari sumber lain? Apakah pekerjaan kamu sudah benar? Apakah kamu bisa mengerjakan lebih baik? Apakah kamu disiplin dengan diri sendiri? Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua agar belajar kalian menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.